Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan kepada kami sejarah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Wah, ini agak panjang berarti. Baik, ada seorang dai bergelar Gus, mengatakan yang maknanya Nabi Muhammad itu lahir biasa-biasa saja, kayak anak kecil pada umumnya saja, tidak bercahaya. Kalau bercahaya ya pasti dibunuh sama pasukan Abraha dan Yahudi. Masa kecilnya itu rembes, degil, kotor. Masya Allah, dia jadi saksi sejarah. Kalau ada pohon jambu pasti nyolong mencuri jambu. Allahul musta'an. Ini lancang. Tidak terawat karena yang mengasuh kakeknya. Yang namanya kakek tidak bisa merawat cucu. Ini berapa banyak kakek marah ini. Baik, bagaimana hukum orang yang menghina Nabi ini? Baik, masalah sejarah Nabi Muhammad SAW itu telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, juga Ibnu Katsir, juga Ibnu Jauzi dalam Al-Muntazim, juga Ibnu Jarir di dalam Tarikh At-Tabari, juga disebutkan oleh As-Suhaili di dalam Ar-Raudhul Anif dan yang lain-lain. Intinya adalah masalah sejarah, yaitu tahun berapa Rasulullah SAW itu lahir, dan juga disebutkan oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Maktum itu, yaitu kurang lebihnya adalah 50 hari setelah yaitu 50 hari setelah terjadinya perang pasukan bergajah itu yang menyerang Ka'bah. Sekitar 50 hari. Itu masa yang diketahui oleh para ulama, pendekatannya demikian. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, maka ayah beliau yaitu Abdullah meninggal dalam keadaan safar. Kemudian Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, dirawat oleh ibunya. Kalau tidak salah, anak agak lupa karena dulu baca lama dulu. 2 tahun kemudian ibunya yaitu Aminah binti Wahab Al-Asadiyah berangkat menuju ke Yathrib, karena memang paman beliau ada di sana dari keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Aminah meninggal di sana. Kemudian Rasulullah SAW dirawat oleh kakek beliau, yaitu yaitu Abdul Muttalib, yang namanya adalah Syaibah. Dikatakan Syaibah karena beliau ini, si kakeknya ini ketika lahir rambutnya dalam keadaan ada semacam uban. Dikatakan Abdul Muttalib karena disangka si kakek ini adalah hamba dari paman beliau yaitu Al-Muttalib. Padahal beliau bukan hamba tapi keponakan. Dan ayah dan kakeknya ini adalah pembesar dan termasuk orang yang termasuk pemimpin terbesar dari orang-orang Quraisy pada masa itu. Dan kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu, mereka betul-betul akan memuliakan pemimpin mereka dan akan memuliakan keluarga dari pemimpin mereka. Jadi sama sekali tidak mungkin si kakek itu kemudian menyebabkan anaknya tidak terawat dan seterusnya. Bahkan sejak kecil Rasulullah SAW dengan hikmah dari keluarga mereka, dari kakek dan juga dari ibu, itu sengaja dipindahkan dari Mekah untuk untuk tinggal di Badiyah, di pedalaman Arab, dirawat oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Dengan tujuan agar lidahnya itu fasih, dan dengan tujuan agar badannya itu terawat, tidak sakit. Penyakit-penyakit yang biasa ada di wilayah hadar, di wilayah perkotaan, itu tidak menimpa kebanyakan orang-orang Badui yang tinggal di perkampungan yang udaranya masih bersih. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak betul kalau dikatakan beliau itu degil, kotor dan sebagainya. Apalagi sampai dikatakan nyolong jambu dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu pemilihannya sangat ketat. Memilih memilih yang diistilahkan dengan zir, yaitu ibu susuan. Itu pemilihannya sangat ketat. Bukan hanya yang memiliki air susu banyak, tapi yang memiliki akhlak dan karakter yang mulia. Memang dipilih seperti itu. Jadi tidak betul kalau Rasulullah dikatakan tidak terawat dan sebagainya, bahkan akhlak yang buruk-buruk disebutkan di sini, naudzubillah. Ini dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menjadi saksi atas kelahiran diri mereka sendiri. Bagaimana menjadi saksi atas kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia sendiri nggak tahu ketika dia lahir macam apa.
Baik, bagaimana tahu kelahiran Rasulullah begini sampai apa? Menghina Nabi yang seperti ini. Apalagi sampai menghina apa? Pihak kakek. Karena ini umum sekarang. Yang namanya kakek tidak bisa merawat cucu. Siapa mampu memastikan seperti itu? Banyak kakek-kakek yang mereka itu adalah apa? Orang yang adabnya bagus dan kemampuannya bagus dan seterusnya. Apalagi Abdul Muttalib, beliau memiliki harta banyak dan memiliki apa, para pelayan yang sangat banyak. Maka bukan sesuatu yang mustahil untuk apa, adat Arab itu beliau kerjakan, yaitu menjaga cucu dan menjaga anak sebaik-baiknya. Apalagi disebutkan di sini, kalau bercahaya ya pasti dibunuh sama pasukan Abraha. Tahun berapa pasukan Abraha dan tahun berapa Rasulullah lahir? Yaitu apa? Pasukan Abraha hancur pada waktu itu disebabkan oleh apa? Burung yang berbondong-bondong yang menjatuhkan batu-batu yang terbuat dari api itu. Tidak ada yang tersisa kecuali mungkin hanya satu atau dua di dalam hadis yang sahih. Di hadis yang disebutkan oleh Aisyah dan hadisnya boleh disahihkan, yaitu apa? Aisyah mengatakan ketika saya masih kecil, saya lihat ada satu orang yang meminta-minta mengemis di dekat Ka'bah dan tangannya rusak. Dia ditanya, apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Dia mengatakan, saya termasuk pasukan Abraha dulu. Semuanya hancur, dihantam oleh burung yang melemparkan batu-batu api itu. Kecuali saya selamat waktu itu. Tapi keadaan saya sekarang seperti ini. Sama saja apakah hadis itu sahih atau tidak sahih, tapi memang boleh disahihkan, disebutkan di beberapa sumber itu. Tapi yang namanya pasukan Abraha, mereka itu sudah hancur sebelum Rasulullah SAW lahir. Maka ini dusta saja yang mengatakan macam ini tidak bercahaya dengan alasan kalau bercahaya adalah akan dibunuh pasukan Abraha dan sebagainya. Adapun kalau masalah orang Yahudi mungkin akan membunuh, maka ini mungkin. Seperti apa? Kekhawatiran Abu Thalib bahwasanya Rasulullah SAW ini akan dibunuh oleh orang Yahudi kalau sampai masuk ke Syam. Makanya ketika Abu Thalib ini membawa Rasulullah SAW juga membawa Bilal alal khilaf, apakah lafaz Bilal ini sahih ataukah dia adalah mudraj? Di dalam hadis ketika membawa untuk berniaga di Syam, lalu apa? Berjumpa dengan pendeta Buhaira, kalau nggak salah Buhaira itu namanya ya. Pendeta itu melihat alamat-alamat kenabian. Maka pendeta ini setelah menguji, dia mengatakan, saya khawatir kalau orang Yahudi tahu, maka dia akan dibunuh. Maka sebaiknya apa? Dikirim pulang. Maka Abu Thalib pun merasa khawatir dan kemudian apa? Mengirimkan Rasulullah SAW pulang dengan sebagian pengawalnya atau sebagian pengiringnya. Bukan masalah karena cahaya atau tidak cahaya, tapi karena tanda-tanda yang lain. Tapi bagaimana hukum orang yang menghina Nabi ini? Kalau itu tadi adalah terbukti dari ucapan dia, jelas ini adalah penghinaan. Dan dia telah disebutkan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Asbah wan Nadhair. Beliau mengatakan apa? Hija'un wahid ala Nabi SAW kufrun. Sekedar satu celaan saja terhadap Nabi itu adalah kekufuran. Maka bagaimana dengan apa? Yang lebih parah diperinci yang seperti ini. Makanya dinukilkan juga ijma oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul. Celaan kepada Nabi ini adalah apa? Kemurtadan. Orangnya murtad dan ini ijma, bukan hanya pendapat satu atau dua mazhab saja. Wallahu a'lam.